Cintai dunia, tapi ingat di satu masa kau akan meninggalkannya. Nabi mengatakan, "Ish masita, hiduplah engkau dengan apa yang engkau inginkan. Silakan hidup sesuka hatimu. Ish masita, hidup sesuka hatimu, buat anda hatimu. Fa innaka mayyitun." Tapi ingat, kau itu akan mati, akan jadi mayatnya kau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi mengingatkan kita memang harus waspada dengan kita hidup di dunia ini. Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan Rasul dan para sahabat pada saat itu sedang berjalan di pajak, bahasa kita pajak, ya kan, pasar, pajak maksudnya. Tiba-tiba orang tu menjumpai bangkai anak kambing yang cacat telingonya. Bangkai, udah bangkai cacat pula telingonya. Lalu diangkat Rasul, "Siapa di antara kamu yang berkenan dengan bangkai anak kambing nih?" Maka serentak para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, jangankan udah jadi bangke, hidup saja pun dia kami tak saleh cacat." Tak saleh orang itu karena cacat. Jangan kena jadi bangke, saat hidup pun dia ni tak saleh kami. Cacat siapa nama ndak ini? Begitulah. Maka Rasul pun bersabda, "Fa wallah, demi Allah," kata Rasul, "lak dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Sungguh dunia ini di mata Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing ini di mata kamu. Kamu menengok bangkai anak kambing ini hina sampai kamu tak saleh, kata Rasulullah kan? Tetapi dunia ini lebih hina di mata Allah daripada ini lagi di mata kamu. Artinya apa? Kalaulah seseorang itu hanya memfokuskan dirinya hanya untuk mencari dunia saja, maka berarti dia mencari yang hina. Ya kan? Ada juga kadang orang awak tengok, ya kan? Memang hidupnya tuh siang hari bakor aja lah, malam tidur, besok jam 3 udah keluar balik kalau nak bakor aja. Ke masjid kamu salat tak sempat. Tapi nang kadang mu awak, ya kan, gelaran mati dia baru ke masjid. Iya kan, Bu? Waktu dia hidup tak sempat ke masjid, tak sempat kamu salat. Tapi dah mati baru masuk kamu salat. Bisa membayangkan, bukan lagi dia sembayang, tapi disembayangkan. Mengapa ini tadi? Mengapa? Karena udah pekerjaan yang mengatur dia, bukan dia lagi yang mengatur pekerjaannya. Inilah tadi namanya ditipu oleh dunia. Tapi kok masuk daerah sini tak ada begitu pala, ya kan? Ya kan, Bu, tak ada pada daerah sini begitu, ya kan? Tempat-tempat lainnya kita tengok begitu mau. Begitulah Rasul mengingatkan. Apalagi Rasul bilang begini, "Fa wallah, demi Allah, mal faqru akhsha 'alaikum." Kemiskinan tak apalah aku gaduh sama kamu, kok seandainya kamu ditimpa kemiskinan, tak apalah aku gaduh, kata Rasul. "Walakinni akhsha," tetapi aku yang paling aku takutkan, kata Rasul, yang paling aku khawatirkan, "antub satad dunya 'alaikum," terbentangnya kesenangan duniawi pada kamu. Basatat ala man kana qablakum, sebagaimana terbentangnya kesenangan duniawi atas orang-orang yang sebelum kamu dulu. Fatanafasuha, lalu orang itu berlomba-lomba meraih kekayaan, macam mana supaya kaya. Kama tanafasuha, Rasul bilang, kamu artinya berlomba-lomba untuk mencari kekayaan itu sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba juga, orang-orang dulu tuh. Fatahlikukum kama ahlaktukum,
Akhirnya kamu binasa sebagaimanapun mereka binasa juga. Jadi Rasul yang paling takutkannya bukan kemiskinan dan menimpa kita, tetapi tatkala kesenangan duniawi menimpa awak, maka akibatnya akan berlumba-lumba jadinya untuk mencari kekayaan. Itu yang disebut Rasul. Jadi kalau kita tengok umat yang hidup zaman Qarun, pokoknya memang begitu melihat gemerlapan harta Qarun ini, memang agak terbuka lah mata orang. Maka dalam satu ayat yaitu surah Al-Qasas disebutkan di situ kan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan keindahan hartanya, dengan perhiasan-perhiasan. Sampai-sampai tukang pikul kunci gudangnya ada tukang pikul kunci saking hebatnya, ya kan? Wa qala alladziina yuridul hayatad dunya, maka orang-orang yang menginginkan kehidupan duniawi, kesenangan duniawi berkata, begitu ditengok orang itu pula harta Qarun ini melimpah ruah, maka mereka berkata, ya laita lana mislama utiya Qarun. Kalau beginilah hak awak ya. Kalau beginilah kita peroleh ya, macam mana yang dimiliki oleh Qarun ini. Innahu ladzu hazzin azim. Sungguh dia itu sangat beruntung. Jadi mereka begitu menengok kemerlapan harta Qarun, orang itu pun ingin begitu, mak kau beginilah hartaku. Dan beruntunglah Qarun ini. Jadi dan ditengoknya keberuntungan Qarun saja. Tak ditengoknya macam mana cara Qarun mendapatkan harta itu. Pokoknya begitu ditengoknya mereka, Qarun berlimpah ruah, maka mereka katakan dia beruntung. Jadi zaman sekarang ini pun kita tengok begitu, ada orang yang mengukur seseorang itu diterima doanya dengan keberhasilan dia. Tengok si anu tuh, kaya dia, berarti doanya diterima Allah. Memang begitu kau bilang, kalau doa tak diterima Allah, tak kaya lah dia. Kan begitu pula. Tengok si anu tuh berhasil dia, duduk dia, ada jabatannya, itu tanda doanya diterima Allah. Memang begitu kau bilang, kalau seandainya doa tak diterima Allah, tak duduklah dia, tak ada macam-macam dia. Begitu pula. Ini kan fotokopi umat Qarun tadi. Jadi mereka mengukur keberuntungan seseorang ditentukan oleh materi yang dimiliki oleh seseorang. Padahal di mana kayak gitu ketentuannya kan? Rasul tak ada pernah bilang begitu. Siapa yang mendapat keberhasilan berarti doanya diterima Allah. Mana bilang Rasulullah begitu? Ya kan? Coba ibu cari buku hadis manapun, tak akan jumpa begitu ada bunyinya. Tak ada ukuran diterimanya doa seseorang disebabkan alasannya karena keberhasilan dan diterimanya. Tak ada. Nah, ada kata Allah, kata Rasul begini, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan kesenangan duniawi kepada orang yang disayanginya, wa man la yuhibbu, dan orang yang tak disayanginya. Dan disayangi Allah dikasihnya kesenangan duniawi, dan tak disayanginya dikasihnya juga. Makanya kita tengok dalam hidup di dunia ini, ada orang yang taat kaya, ada tidak? Ada. Tapi ada juga orang yang kafir kaya, betul tidak? Ada. Jadi masalah kesenangan duniawi dan dimurkai Allah, dan tak dimurkainya, dan taat dikasihnya, dan beriman dan tak beriman dikasihnya. Berarti mana ada kaitannya diterimanya doa seseorang dengan keberhasilan dimilikinya? Tak ada kaitannya doa berterima. Tak ini jadi ukurannya. Kalau berhasil dia berarti doanya diterima Allah. Tak ada ukuran begitu. Karena Rasulullah bilang tadi, Allah beri kesenangan duniawi baik kepada orang yang taat maupun yang tak taat. Baik orang yang beriman ataupun yang tak beriman, Allah tetap kasih kesenangan duniawi. Ya kan? Innallaha
Coba iya rahman dia kan. Iya. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim kan. Dengan nama Allah. Iya. Rahman dia kan. Jadi sewaktu hidup di dunia ini nang kafir, nang tak kafir itu tetap berhak mendapat rahmannya Allah. Itu dia rahman. Jadi masalah rahmannya Allah tuh di dunia ini dikasih kepada siapa saja. Makanya kita tengok, walaupun koknya misalnya jadi agen sabu-sabu, kayo misalnya kan, kayo tetap kayo. Ini masalah rahmat Allah. Paling tak-taknya dia, iya tak masalah, itu masalah rahmat Allah. Maka kata Rasul kan, walakin la yu'tid din. Tetapi kata Rasul kan, Allah tidak berikan agama illa liman ahabba, kecuali kepada orang yang disayanginya. Maksud agama di sini Allah beri agama hanya kepada orang yang disayanginya. Artinya apa? Orang yang hidup dalam tuntunan agama. Apabila seseorang itu hidup dalam tuntunan agama, ini kata Rasul, illa liman ahabba, petanda dia sayangi Allah. Hanya kepada orang yang dikasih agama, itu yang ciri-ciri sayangi Allah. Paman a'tahullahu din, siapa yang Allah beri kepadanya agama, faqad ahabbahu, berarti Allah menyayanginya. Jadi ukuran seseorang itu diterima atau tak diterima doanya tidak ada kaitannya dengan keberhasilan materi dunia. Ukuran seseorang itu disayang atau tak disayang Allah tidak ada kaitannya dengan keberhasilan materi duniawi yang dia punya. Tapi apa? Tengok hidup dia. Hidupkah dia dalam ketaatan? Kalau dia hidup dalam ketaatan, ini pertanda Allah menyayanginya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, awalah mana ndak pilih? Ya kan? Mana ndak kita pilih? Jadi orang yang taat atau jadi orang yang berhasil? Kalau bisa taat dan berhasil ya kan? Kalau bisa taat dan berhasil, ya saya pun sepakat itu. Kalau bisa kita itu taat tapi berhasil. Nah ini maksudnya. Berhasil tapi taat, kaya tapi taat. Ini yang penting. Karena Allah sudah beri contoh sama kita ya kan?